saya terima nikah dan kawinnya Asma binti almarhum Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat bayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, udah boleh ngamar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang kekurangan dan kelebihan dari Suzuki X-Over tahun 2008. Sebelum kita membahas kekurangan dan kelebihan apa saja yang saya rasakan selama menggunakan unit Suzuki X-Over ini, mari kita simak dulu sedikit review tentang Suzuki X-Over tahun 2008. Suzuki X-Over dan Suzuki Neo Baleno merupakan penerus dari Suzuki Baleno Next G dan juga Suzuki Aerio. Dari segi eksterior, dari segi tampilan, saya tidak ada masalah dengan Suzuki X-Over ini. Saya cukup suka, cukup elegan menurut saya, dan juga terkesan keren ya, terkesan keren, artinya tidak habis dimakan usia dan juga masih sangat cocok untuk dipakai nongkrong-nongkrong, tidak malu-maluin, tidak mengecewakan, dan juga tentu saja tampilannya cukup elegan. Tidak semua orang memang menyukai tampilan dari Suzuki X-Over ini, akan tetapi untuk saya sendiri masih sangat menyukai desain dari Suzuki X-Over ini. Tampak depan lampunya sama persis ya dengan Suzuki Neo Baleno, akan tetapi di sektor belakangnya ini modelnya hatchback, tidak ada buntutnya, sedangkan Neo Baleno merupakan modelnya sedan, ada buntutnya ya. Dari depan dan ke belakang saya tidak ada masalah. Saya sangat menyukai konsep desain dari Suzuki X-Over ini. Apalagi dari segi build quality-nya itu masih sangat-sangat baik karena untuk generasi pertama ini masih diimpor langsung dari Jepang. Saya lebih menyukai mobil-mobil CBU dari Jepang, bukan hanya Suzuki X-Over ya. Suzuki Swift dan lain sebagainya juga banyak yang diimpor langsung dari Jepang atau CBU dari Jepang. Nah, salah satunya adalah si Suzuki X-Over ini. Nah, kita akan lihat di sektor mesinnya seperti apa. Menurut saya pribadi, tidak ada yang spesial dari mesin si Suzuki X-Over ini. Menggunakan mesin 1500 cc, VVT, berpenggerak roda depan. Ini cukup enak dipakai harian di dalam kota maupun di luar kota. Kap mesinnya sendiri sudah dicat sewarna bodi, akan tetapi belum diberikan peredam bawaan ya, ini tambahan. Untuk mesinnya sendiri terkenal bandel ya. Mesin Suzuki itu terkenal bandel dan juga minim perawatan. Jadi untuk mesin sendiri ini cukup bandel dan cukup cocok untuk dipakai harian. Lanjut ke sektor interior bagian depan. Handle-nya sendiri masih model tarik seperti ini. Nah, ini fiturnya sudah cukup ya, cukup lengkap. Di sebelah kanan ada power window dan juga electric spion. Pengaturannya Suzuki ciri khas ya seperti itu. Kemudian tampilan dashboardnya menurut saya standar-standar saja ya. Terutama MID-nya standar-standar saja, akan tetapi ini sudah cukup lengkap. Hanya di sini tersedia odometer, tachometer, speedometer, temperatur ini yang sangat cocok ya, temperatur dan bensin. Head unitnya sendiri sudah diganti menggunakan double din. Kemudian di bawah head unit ada pengaturan suhu AC, masih ada heaternya ya. Kemudian juga ada pengaturan blower dan pengaturan arah semburan. Di bawahnya ada tempat penyediaan kotak terbuka, tempat penyimpanan kotak terbuka, dan juga ada power outlet.
Kemudian ada cup holder, persneling, kemudian juga di bagian belakangnya ada rem tangan handbrake ya. Kemudian ada satu cup holder lagi di sebelah handbrake. Kemudian di sisi penumpang kiri ini tersedia penyimpanan tertutup, ruang penyimpanan tertutup. Kemudian di sebelah pintu sebelah kiri ada door pocket. Di sebelah pintu kanan juga ada door pocket dan satu buah cup holder. Kita lanjut ke bagian penumpang bagian belakang. Nah, untuk penumpang bagian belakang ini penyimpanan di sisi pintunya sangat terbatas. Akan tetapi di belakang jok ini ada penyimpanan lagi ya. Ada penyimpanan. Kemudian kursinya sangat nyaman dan juga kelegaannya di baris kedua ini sangat-sangat nyaman sekali. Ada 2 buah headrest. Kemudian juga ada handrest ya. Ada handrest juga. Nah, ini jadi bisa untuk berdua, bisa untuk berdua. Jadi untuk duduk di baris ke belakang ini memang cukup nyaman ya. Memang cukup nyaman walaupun joknya sudah tidak bisa dimundurkan lagi. Akan tetapi ukuran segini dengan ketinggian saya yang 170 cm itu masih sangat-sangat terasa lega sekali. Kita lanjut ke sektor bagasinya, cukup luas. Di sebelah sini ada lampu ya, ada lampu bagasi masih berfungsi normal. Kemudian di bagian bawahnya juga ini kita buka ada penyimpanan ban serep dan juga kunci-kunci ya. Ini penyimpanan bagasinya cukup luas dan ini tampak dari belakang tampilannya seperti ini. Kalau untuk menyimpan koper, mungkin ini masuk 2 koper ukuran sedang ya. 2 koper ukuran sedang apabila ditidurkan atau misalkan menggunakan galon ini bisa masuk sekitar 2-3 galon ya. Oke, yang pertama kita akan membahas dari sektor kelebihannya terlebih dahulu. Nah, apa saja kelebihan si Suzuki X-Hopper ini yang saya rasakan itu yang pertama ya. Yang pertama dari segi eksterior dulu. Dari segi eksterior dengan harga kisaran ya rentang harga kalau kondisi pajak hidup, kondisi bagus, istimewa itu ada di harga 75 sampai 85 jutaan untuk yang tahun 2008. Nah, sedangkan apabila pajak mati dan lain sebagainya tentu saja di bawah harga tersebut ya. Nah, dengan harga tersebut ada berada di kelas kalau tahun sekarang itu 2022 berada di kelas mobil-mobil LCGC ya. Berada di kelas mobil-mobil LCGC, akan tetapi dari segi kenyamanan, dari segi eksteriornya yang lebih keren, lebih terlihat kokoh, lebih terlihat berisi ya. Jadi dari segi eksterior ini memang lebih lebar dibandingkan kelas LCGC ataupun kelas hatchback dari pesaing-pesaingnya. Nah, pesaingnya itu apa saja? Yang pertama itu Honda Jazz, yang kedua itu dari Toyota ada Toyota Yaris. Itu hampir-hampir mirip ya. Mesinnya sama-sama 1500 cc, kemudian juga fiturnya hampir-hampir sama. Maka dari itu ini kompetitornya adalah ada Toyota Yaris dan juga Honda Jazz dengan tahun yang sama. Memang harganya tidak jauh berbeda gitu. Selain memang dari terlihat lebih gagah ya dari segi eksterior, kelebihan yang selanjutnya juga dari segi interior pun terasa lebih lega. Kelegaan kabinnya terasa lebih lega dan juga kapasitas bagasinya juga terasa lebih luas. Gitu, bukan hanya terasa, memang faktanya memang lebih luas dan kabin itu terasa lebih lega gitu. Kalau kita bandingkan dengan LCGC ataupun kita bandingkan dengan lawannya Honda Jazz dan juga Toyota Yaris, saya rasa ini yang paling lega ya. Ini yang paling lega dari segi kabin dan juga bagasi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya apa? Mesin 1500 cc-nya ini yang saya rasakan sangat-sangat bertenaga, sangat-sangat powerful gitu. Jadi 1500 cc-nya ini kalau dibilang
crossover, X-over ini cocok ya, layak sekali ya. Tarikan bawahnya bagus, kemudian larinya di kecepatan tinggi bagus, sangat stabil sekali. Di kecepatan tinggi tidak terasa limbung sedikit pun, enak lah gitu. Untuk pakai dalam kota enak, untuk pakai luar kota juga enak. Apalagi untuk bawa ke daerah-daerah yang mungkin cukup ekstrim seperti banyak tanjakan atau jalan rusak, itu masih sangat enak gitu, karena ditunjang juga dengan ground clearance-nya yang cukup tinggi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, spare part-nya mudah. Spare part-nya sudah mudah didapat Suzuki, dan juga beberapa sudah banyak kelas-kelas di bawahnya ya, KW1, KW2-nya itu sudah banyak sekali. Atau misalkan OM-nya itu udah banyak sekali di pasaran yang harganya lebih murah tapi juga kualitasnya cukup bagus. Jadi spare part-nya cukup mudah, perawatannya cukup mudah. Nah itu. Kemudian kelebihan yang selanjutnya juga, ini tidak termakan usia ya. Jadi untuk misalkan anak muda sekalipun, dengan fitur-fitur yang ditawarkan dalam review tadi ya, fitur-fitur yang ditawarkan ini sangat-sangat cocok sekali lah. Masih bisa di-upgrade juga, masih bisa ditambahkan variasi-variasi lain juga. Nah, kemudian kita akan beralih ke sisi kekurangannya. Kekurangannya apa saja? Yang pertama yang saya rasakan itu dari sektor kaki-kaki, entah itu keseluruhan Suzuki itu lemah di sektor ekstirnya, atau hanya beberapa produk saja. Karena di video sebelumnya itu saya pernah mengambil Suzuki dari mulai Suzuki Baleno Next G. Nah, karena ini kan merupakan penerusnya dari si Baleno gitu. Jadi Baleno mengeluarkan hatchbacknya itu Aerio pada tahun itu, Baleno Next G. Kemudian generasi penerusnya adalah Neo Baleno dan Suzuki X-Over. Nah, kalau misalkan di pesaingnya itu Honda Jazz dengan Honda City di tahun yang sama itu. Sampai dengan tahun 2006, 2007, 2008 masih ada Honda Jazz dengan Honda City. Kemudian di Toyotanya itu baru keluar itu Toyota Yaris di tahun 2008. Nah, kalau di sedannya itu Toyota Vios Limo. Toyota Vios atau Toyota Limo bekas taksi. Nah, sektor kaki-kakinya itu yang paling lemah itu menurut saya di sektor ekstirnya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Di balik kelebihannya yang nyaman, memang kaki-kakinya itu ada kekurangannya yang menurut saya rekstirnya cukup lemah. Nah, mungkin bagi kawan-kawan semua yang ingin membeli unit ini di tahun ini, apabila terkendala dengan rekstir pun itu wajar-wajar saja ya. Saya sarankan itu wajar-wajar saja, dan saya sarankan untuk diganti baru saja untuk kenyamanan ke depannya. Nah, itu salah satu kekurangannya. Kemudian kekurangan yang kedua ini yang memang paling dirasakan ya, itu harga jualnya itu memang sedikit turun di bawah kompetitornya. Di bawah Yaris, di bawah Honda Jazz ini memang lebih murah. Tapi itu menjadi suatu kelebihan justru untuk para pemburu mobil bekas. Saya sarankan lebih baik memilih produkan Suzuki saja gitu, walaupun ya ada kelebihan dan kekurangannya lah, atau selera masing-masing. Nah, itu kekurangan yang kedua. Kemudian mesin 1500 cc-nya apakah boros atau tidak ya? Yang saya rasakan sih ini tidak dikatakan irit ya. Tidak bisa dibilang irit karena memang tenaga yang dihasilkan pun cukup memadai dan teknologinya menggunakan teknologi VVT. Nah, jadi tidak bisa dibilang irit, standar-standar saja lah, relatif saja untuk pemakaian dalam kota. Mungkin bisa tercapai 1:10 km ya. 1 liter untuk 10 km, untuk luar kota bisa mencapai 13-14 km per liter. Nah, itu untuk konsumsi bahan bakarnya. Satu lagi, ini yang menjadi kelebihan Suzuki dari beberapa unit yang sudah saya gunakan, mulai dari Baleno Next G, Suzuki Karimun, kemudian juga Suzuki EPV,
Kemudian juga ini Suzuki X-Over itu mesinnya dingin ya. Kalau kondisi sehat itu mesinnya sangat dingin dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Ini juga menjadi suatu kelebihan. Jadi kalau misalkan kondisinya prima, perawatan radiator rutin, pengurusan air radiator, kemudian kita juga mengecek kondisi kipas radiator ya, extra fan-nya bekerja dengan baik atau tidak, ini kondisi mesinnya sangat-sangat dingin. Jadi kalau misalkan ini sampai mengalami overheat, itu berarti sudah ada yang terlupa gitu pada saat perawatannya, ada yang terlewat. Nah itu dia beberapa kekurangan dan kelebihan yang saya rasakan. Tidak ada kekurangan dan kelebihan yang signifikan ya. Setiap pabrikan, setiap produk pasti selalu saja memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Kalau misalkan dari segi kenyamanan, nomor satu saya sarankan itu membeli di pabrikan Honda gitu. Akan tetapi resikonya ya perawatannya cukup tinggi, karena untuk pabrikan Honda sendiri di bengkel biasa ya, kalau untuk tahun segini rata-rata orang sudah tidak servis di bengkel resmi. Ada yang masih servis di bengkel resmi beberapa saja gitu, tapi kebanyakan memang sudah melakukan perawatan di bengkel biasa. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita saat membeli unit. Ketersediaan spare part-nya itu sudah banyak atau tidak di bengkel-bengkel biasa. Kalau untuk Honda, Suzuki, Toyota, saya yakin untuk yang fast moving ya, untuk yang perawatan fast moving seperti filter oli, busi itu sudah banyak tersedia di bengkel-bengkel biasa. Akan tetapi untuk spare part yang misalkan contoh ya, yang paling sering bermasalah itu di sektor kaki-kaki, saya rasa yang paling banyak nomor satu itu Toyota, yang kedua Suzuki, kemudian Honda masih cukup jarang ya. Nah itu mungkin wilayah juga mempengaruhi ya. Kalau saya di wilayah bengkel biasa itu daerah Karawang dan Cikarang, yang paling banyak itu memang Toyota. Itu yang paling banyak Toyota, sangat mudah, sangat banyak ditemui di berbagai macam bengkel. Sampai perintilan-perintilan kecilnya itu Toyota itu ada ya di bengkel-bengkel biasa itu. Nah, akan tetapi Honda itu kan enaknya untuk part-part yang fast moving itu untuk Honda apapun bisa masuk gitu. Honda Brio dimasukkan misalkan filter olinya di Honda CR-V ya bisa-bisa saja gitu, sama seperti Nissan. Itu akan tetapi kalau untuk Suzuki itu sedikit berbeda ya. Ada beberapa persamaan, misalkan Suzuki Karimun dengan Suzuki EPV dan lain sebagainya. Nah itu tinggal dicari saja ya persamaan-persamaannya. Biasanya juga di kode partnya itu sudah dicantumkan gitu persamaannya dengan apa saja gitu. Kalau misalkan Toyota ya memang enaknya itu semua masuk gitu ya, asalkan itu Toyota misalkan Toyota Etios, Toyota Vios gitu dan lain sebagainya, karena memang kode mesinnya itu hampir-hampir mirip kalau untuk Toyota. Jadi itu yang membuat si Toyota ini memang harga jualnya cukup stabil, karena memang ketersediaan spare part-nya itu cukup tinggi. Nah itu untuk saran saya, kalau misalkan kalian membeli unit juga mempertimbangkan perawatannya ke depan, apalagi untuk tahun-tahun segini gitu. Tapi kalau misalkan kalian ingin membeli unit murah yang misalkan spare part-nya masih jarang pun, itu pilihan kalian ya, karena sekarang kan sudah banyak online, bisa memesan melalui aplikasi online. Akan tetapi ya tetap ada kekurangan dan kelebihannya. Ketika kalian misalkan memesan online, maka ada waktu gitu yang dibutuhkan. Jadi ketika misalkan mendadak ada trouble, misalkan magnet AC mati atau extra fan mati, itu harus pesan dulu kan, harus memakan waktu gitu, harus memakan waktu. Akan tetapi kalau misalkan kalian beli unit-unit yang memang banyak tersedia spare partnya di pasaran, itu akan lebih cepat gitu. Begitu rusak ini langsung datang ke bengkel, langsung ada, langsung bisa diganti. Dan juga ada pilihan-pilihan KW1, KW2 dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk Suzuki X-Over tahun 2008 di tahun 2022 ini masih sangat layak untuk dibeli. Satu, dari segi harganya relatif lebih murah dibandingkan kompetitornya. Ketersediaan spare part untuk wilayah Cikarang dan Karawang ini cukup melimpah
gitu, cukup melimpah dan juga perawatan mudah dan juga kelegaan kabin, eksterior masih mewah, kelegaan kabin cukup memuaskan, bagasi cukup memuaskan gitu. Jadi masih bisa menutupi beberapa kekurangan-kekurangan yang lain. Kalau misalkan ada terkendala servis dan lain sebagainya, ketika kalian memutuskan untuk membeli mobil bekas di tahun 2022 ini, apalagi unit yang sudah 10 tahun ke atas ya, nah, itu sudah selayaknya kalian mempersiapkan budget lebih untuk melakukan servis gitu. Satu, servis. Kedua, tentu saja harus dilakukan balik nama. Ini selalu saya tekankan. Kalau kalian beli mobil bekas, selalu persiapkan untuk balik nama. Jangan mau untuk selalu nembak KTP dan lain sebagainya balik nama. Toh itu untuk kalian pakai sendiri gitu. Untuk kemudahan ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, masukan, saran, atau tambahan apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kemajuan channel Sarjana YouTube juga. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Sarjana YouTube channel supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video Sarjana YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.